Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita boleh sama-sama sekali lagi berkumpul di malam pujian dan penyembahan. Biar kiranya malam hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama boleh memberikan pujian dan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sebab kita tahu Allah adalah Allah yang layak disembah, Allah yang baik dalam hidup setiap kita. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu bagi setiap kami umat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala anugerah, berkat-Mu Tuhan yang Kau limpahkan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, di saat ini ya Bapa, biar sungguh Tuhan, kami mau datang Tuhan di hadapan-Mu dengan hati kami Tuhan yang tulus Tuhan, penuh kerinduan Tuhan, yang haus dan lapar Tuhan akan Engkau. Biar sungguh Tuhan kami bawa setiap puji-pujian kami yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Dan hati-Mu Tuhan boleh disenangkan Tuhan lewat puji-pujian kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang melingkupi setiap kami ya Tuhan Yesus, melawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati pujian dari awal. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Kasih dan indahnya hadirat-Mu, oh hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa.
setiap kami Tuhan. Erat dalam pelukan-Mu Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, Nikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. oh hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sembah Dia, naikkan pujian yang terbaik bagi Yesus. Oh Bapa, biar segenap hati, segenap jiwa kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu Yesus dengan pujian dan mazmur Tuhan. Kau yang jaga, Kau yang lawat setiap hati yang rindu. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi setiap hati kami, penuhi hidup kami Yesus, melawat kami Tuhan, membaharui hati kami Yesus. Oh Roh Kudus-Mu bekerja di tempat kami Tuhan. Haleluya. Kurabasi kalalera babera baba, kurabasi kalalera babera babera basi, kalalera babera 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 basi. Haleluya Yesus, kurabasi kalalera babera 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 basi. Oh hadirat-Mu, bawa kami lebih dalam, masuki hadirat-Mu Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, Kekudusan
kekudusanmu Bapa, penuhi setiap kami, penuhi melawat setiap kami. Kami rindu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku
Kami percaya Tuhan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Ada kelepasan Tuhan. Ada kelegaan Tuhan Yesus. Ada pemulihan Tuhan. Ada kesembuhan Tuhan. Terus Tuhan penuhi setiap kami Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawat Tuhan setiap kami Tuhan. Kami yang di tempat ini, kami yang di rumah-rumah dimanapun setiap kami berada Tuhan Yesus. Setiap hati yang rindu, yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan, Engkau yang jamah Tuhan. Oh basahi setiap hati-hati yang kering Tuhan Yesus. Kuatkan kembali Tuhan setiap kami Tuhan. We need you more, Jesus. We need you more, Lord. Hadirat-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Tuhan melawat setiap kami Yesus. Kekudusan-Mu Yesus penuhiku. Kami rindu, Ku rindu selalu diam dalam bait, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, Penuhi setiap kami, penuhiku. sebab kami rindu. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami nikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Biar sungguh Tuhan setiap kami Tuhan boleh terus Tuhan nikmati kasih-Mu Tuhan sepanjang hidup kami ya Bapa. Dan setiap puji-pujian yang kami berikan, kami persembahkan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Dengan segenap sukacita dan kekuatan kami persembahkan Tuhan pujian kami yang terbaik buat Engkau. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, gak cuma setiap kami yang ada di tempat ini yang boleh bersuka cita dan antusias memuji Tuhan, tapi setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, dimanapun Anda berada saat ini, boleh sama-sama kita antusias untuk menyembah Tuhan. Amin. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang masih duduk, masih mungkin ada yang berbaring, yang badannya fit dan sehat, boleh saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan kita yang dahsyat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Woo! Siap kita yang mengucap syukur karena sudah mengecap kebaikan Tuhan. Boleh katakan haleluya. Yes. Kita angkat pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Yang percaya katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Boleh sama-sama sambil tepuk tangan di atas kepala nyanyikan lagu ini. Haleluya. Allah yang mengasihiku, Amin. Allah yang memeliharaku. Sekali
memuji Tuhan, amin. Haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sorakan wuuu. Setiap kami umat yang diberkati oleh-Mu Tuhan, kami naikkan pujian hanya bagi-Mu Yesus. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, amin, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati setiap kami Yesus. Kau sungguh baik. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sekali lagi dengan iman mengatakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, amin, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya Tuhan Yesus memberkati setiap kita, sama-sama katakan amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari setiap umat Tuhan bersuka cita, boleh saya persilahkan untuk kembali duduk. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas segalanya Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Segala berkat-Mu Tuhan yang Kau limpahkan bagi setiap kami Yesus. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah berkekurangan ya Tuhan, karena kami punya Allah yang pegang kendali atas hidup kami Yesus. Haleluya Yesus. Biar setiap nyanyian kami ini ya Bapa, sungguh-sungguh dari dasar hati kami yang tulus. Dan ini menjadi pernyataan iman bagi setiap kami Tuhan kepada Engkau Yesus. Oh,
hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau yang teguhkan Tuhan, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, setiap kami Tuhan, biar setiap kami boleh percaya Tuhan, iman kami boleh terus Tuhan
teguh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Proses apapun hari-hari ini sedang kami lalui ya Bapa, sedang kami jalani Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang pegang tangan setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami berjalan dengan Engkau, dan Engkau akan bawa kami Tuhan dari kemenangan lepas kemenangan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Setiap kami Tuhan boleh memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biar sungguh Tuhan, kami mau terima Tuhan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar sungguh ya Bapa, firman-Mu ini ya Bapa yang boleh terus kami pegang Tuhan Yesus sepanjang hidup kami Tuhan. Sampai Engkau yang akan menggenapinya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan dan ini hati kami Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa ketemu lagi sama Bapak Ibu Saudara di malam doa pujian penyembahan kita hari ini. Sebelum kita masuk ke kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih banyak Tuhan buat kesempatan yang Tuhan kasih atas setiap kami boleh kembali berkumpul bersama-sama Tuhan. Meskipun masih secara online, tapi kami percaya hadirat-Mu tetap ada Tuhan, di mana kami berada, hadirat Tuhan berada di sana. Tuhan, bila malam ini kami mau Tuhan dengarkan firman Tuhan, kami mau dengarkan isi hati Tuhan, kami mau belajar tentang pengenalan akan Tuhan. Biar Bapa, Kau sendiri yang bicara buat setiap kami, Roh Kudus tuntun setiap kami, biar kami boleh mengerti, mengenal lebih dalam lagi tentang siapa Engkau dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih, materaikan hamba-Mu ini menjadi milik kepunyaan Tuhan, sehingga apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu bukan lagi milik hamba-Mu, tapi semuanya hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih, materaikan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, saya senang sekali boleh ada kesempatan lagi untuk sharing sama Bapak Ibu Saudara di kesempatan ini. Apa yang mau saya bagikan hari ini adalah apa yang sedang Tuhan taruh di hati saya hari-hari ini, belakangan ini, yaitu tentang pengenalan akan Tuhan. Mungkin kalau dikasih judul, bisa kita katakan judulnya adalah pengenalan akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Boleh saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk buka firman Tuhan terlebih dahulu di Wahyu 2 ayat 26-28. Jadi, ketika saya baca kitab Wahyu, Bapak Ibu Saudara mungkin juga sudah beberapa kali membaca kitab Wahyu, kita sudah menyadari bahwa di kitab Wahyu terutama pasal 2 dan pasal 3 ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada 7 gereja Tuhan. Dan ada pola yang mirip ya, ada hal yang Tuhan sampaikan terkait dengan gereja tersebut, apakah dia ada mencederai apa yang Tuhan suka, Tuhan bilang dia kehilangan kasih mula-mula, atau dia penyembahan berhala, ada hal yang Tuhan concern-nya terlebih dahulu. Lalu Tuhan sampaikan nih, kalau kamu menang dari ini, kamu akan terima ini. Ada macam-macam Bapak Ibu, ada kamu akan terima buah dari pohon kehidupan, kamu akan terima mahkota atau apa ya, saya juga kurang hafal gitu. Tapi di ayat yang 26-28 ini adalah bagian dari apa yang Tuhan sampaikan kepada jemaat Tuhan di Tiatira. Tulisannya agak berbeda dengan ke-6 gereja lainnya. Jadi kalau boleh saya bacakan Wahyu 2 ayat 26-28. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Bapak Ibu, saya mau highlight kalimat pertama, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Jadi kepada 6 gereja lain, selain yang di Wahyu 2 ayat 26-28 ini, saya cek gitu ya, ternyata cuman barang siapa menang. Jadi kalimatnya, dan barang siapa menang kepadanya akanku bla bla bla. Dan barang siapa menang kepadanya akanku bla 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 gitu ya. Tapi khusus di ayat 26-28 ini, ada tambahannya Bapak Ibu Saudara. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Ini membuat saya jadi satu rema pribadi. Oke, ada sesuatu hal yang menarik ini. Karunia yang Tuhan, hal yang Tuhan karuniakan gitu ya di ayat ini, di bagian ini, bukan cuma bicara tentang kemenangan, tapi bicara tentang kesetiaan nih, berarti melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Nah, tapi sebenarnya apa yang Tuhan karuniakan? Apa yang Tuhan bilang akan aku berikan kepada mereka yang menang dan melakukan pekerjaanku sampai akhir? Di bagian ayat ini ya, potongan terakhirnya ada dibilang, kepadanya akan kukaruniakan
bintang timur. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang merema di hari-hari ini. Apa yang Tuhan bicarakan sama saya hari-hari ini tentang pengenalan akan Tuhan, ini dimulai dari kata-kata ini gitu ya. Kukaruniakan bintang timur. Kalau kita lihat di Wahyu 22 ayat 16, di situ ada tertulis, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi ternyata bintang timur yang dimaksudkan di Wahyu 2 ayat 26-28 itu dikatakan adalah Tuhan Yesus sendiri di Wahyu 22 ayat 16. Menarik ya? Tapi maksudnya apa? Akan kukaruniakan bintang timur, akan kukaruniakan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu kalau mau ngecek Bible versi Amplified, itu dia suka ada notes, dia suka ada catatan tentang ayat tersebut. Tentang ini, dia memberikan satu catatan, bahwa yang dimaksudkan akan dikaruniakan kepada kita, ketika kita menang dan melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya itu, yang dikatakan akan kukaruniakan bintang timur itu, dikatakan adalah akan dikaruniakan satu pengenalan akan Kristus pada level yang jauh lebih tinggi. Jadi ada upahnya berupa pengenalan. Kita menang, kita lakukan sesuatu yang Tuhan taruh di hidup kita setia kerjakan sampai kesudahannya, sampai akhir, itu dikaruniakannya satu hal yang namanya pengenalan akan Tuhan, pada level yang lebih tinggi lagi. Bahkan dikatakan level yang lebih tinggi itu seperti level apa, pengenalannya seperti apa. Direferensikan kembali ke ayat Filipi. Bapak Ibu kalau misalnya ingat, ada ayat yang pernah Paulus sampaikan ya, yang cukup sangat terkenal. Di Filipi 3 ayat 8, boleh saya bacakan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang Tuhan akan karuniakan kepada setiap kita yang menang dan yang setia melakukan pekerjaan Tuhan sampai akhir adalah satu pengenalan akan Tuhan yang lebih tinggi lagi. Dan lebih tinggi lagi. Begitu terus. Setiap kita menang, setiap kita selesaikan bagian kita terus. Setia terus, menang lagi. Kita akan terus dapat pengenalan yang baru, pengenalan yang lebih tinggi lagi sama Tuhan. Sampai di titik dimana kita bisa bilang, semuanya kuanggap sampah karena pengenalan akan Tuhan. Karena dia memperoleh Kristus gitu ya, kalau kata Paulus gitu. Lalu saya mulai renungkan, kalau gitu pengenalan akan Tuhan itu sebenarnya sangat penting Bapak Ibu. Terlepas dari seberapa lama kita sudah ikut Tuhan, terlepas dari sudah 10 tahun, 20 tahun, sudah 20 kali, 50 kali baca Alkitab bolak-balik gitu ya Bapak Ibu Saudara yang rajin gitu. Itu hal yang sangat baik, kesetiaan kita bertahun-tahun ikut Tuhan itu hal yang sangat baik. Tapi apa yang Tuhan sampaikan di hati saya hari-hari ini dan saya rindu boleh bagikan sama Bapak Ibu Saudara, adalah bagaimana kita masih punya kerinduan nggak untuk mengenal Tuhan. Benar-benar mengenal Tuhan, mengenal Dia. Oh ternyata ada rasa, wah senang sekali aku bisa mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan. Tapi itu dikaruniakan kepada setiap kita yang menang, dan setiap kita yang mengerjakan pekerjaanku, kata Tuhan, sampai kesudahannya. Saya mulai lihat kalau gitu ya, secara spesifik apa yang Tuhan sampaikan menang dari apa. Kita bisa reference balik Bapak Ibu ke ayat-ayat di atasnya. Jadi pengenalan akan Tuhan ini menurut saya sesuatu yang berlapis-lapis. Kita menang karena kita punya pengenalan akan Tuhan. Ketika kita menang, kita akan menerima pengenalan akan Tuhan. Jadi kita benar-benar butuh Tuhan, benar-benar butuh perjumpaan pribadi, benar-benar butuh pengalaman iman. Gak cukup Bapak Ibu kalau kita hanya menjaga sekedar, oh iya gue tahu firman, oh saya tahu ini, saya tahu itu tidak cukup. Tetap perlu pengenalan pribadi, pengenalan sama Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke Wahyu 2, kita naik, jadi kan tadi ayat 26-28. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu naik ke ayat 18-25. Itu adalah pesan Tuhan terhadap gerejanya. Saya nggak akan bacakan karena ayatnya banyak, tapi secara garis besar, saya rindu apa yang saya dapatin dari ayat 18 sampai ayat 25 ini boleh saya bagikan. Kita harus menang Bapak Ibu. Menang dari bermacam-macam hal yang nanti akan saya bacakan, supaya kita dapat pengenalan akan Tuhan. Karena ketika kita tidak menang atas itu semua, kita tidak lagi punya keinginan untuk kenal Tuhan. Akhirnya kita jadi suam-suam kuku.
Akhirnya kita jadi biasa-biasa aja. Akhirnya kita udah nggak greget lagi mau kenal Tuhan lebih dalam lagi, mau kenal Tuhan, mau Tuhan. Yang pertama, kalau kita baca di Wahyu 2 ayat 18-25 ini, kita harus menang dari penyesatan. Jadi ada di dalam ayat di atasnya itu bicara tentang ajaran Isabel, tapi saya menangkap itu bicara tentang penyesatan. Jadi hari-hari ini pasti banyak penyesatan terjadi. Apalagi dengan sosial media yang begitu menyeruak gitu ya Bapak Ibu Saudara, penyesatan ajaran, penyesatan pola pikir, penyesatan value, nilai-nilai, itu mudah banget. Bahkan bisa masuk gitu tuh kita kadang nggak sadar, kita sedang disesatkan gitu ya. Tapi Bapak Ibu, ketika kita mau menang, kita gue nggak mau terjebak, saya tidak mau terjebak pada pola pikir yang salah, saya tidak mau terjebak pada ajaran yang salah, saya mau kenal Tuhan lebih lagi. Nah, justru karena kita mau kenal Tuhan lebih lagi, kita mau menang atas penyesatan-penyesatan itu, kita akan dikaruniakan pengenalan akan Tuhan benar-benar lebih dan lebih lagi gitu. Ini sesuatu yang seperti lingkaran. Saya renungkan ketika saya siapkan bahan ini, saya renungkan, Tuhan kok muter? Saya mau sampaikan bahwa pengenalan akan Tuhan akan dikaruniakan pada kita. Tapi setiap saya renungkan, untuk mendapatkan pengenalan akan Tuhan itu saya butuh kenal Tuhan terlebih dahulu. Jadi kok muter ya Tuhan ya? Tapi nggak apa-apa, memang kita akan terus begitu gitu. Mungkin saat kita sudah ngerasa cukup kenal, lalu kita menghadapi satu situasi, kita menang melawan penyesatan pola pikir, kita menang melawan penyesatan masalah, kita menang melawan penyesatan value-value yang ada, lalu kita masuk lagi kepada pengenalan yang baru. Oh ternyata Tuhan setianya sebegininya ya, oh ternyata Tuhan kreatifnya sebegininya ya, oh ternyata Tuhan baiknya sebegininya ya, sesuatu yang mungkin kita nggak sadari sebelumnya. Lalu dengan modal itu kita masuk lagi ke pengenalan yang lebih dalam lagi sama Tuhan, akan begitu terus Bapak Ibu. Tapi kita harus mau menang. Karena Tuhan bilang, barang siapa menang. Itu pertama, menang dari penyesatan. Yang kedua, menang dari godaan dosa atau ketidakkudusan. Karena Isabel ini juga bicara tentang penyelewengan. Bagaimana kita masih mau menjaga kekudusan kita. Kekudusan, mungkin anak muda banyak bicara tentang jatuh dalam kekudusan, itu lebih ke seks. Tapi buat saya, kekudusan itu bicara tentang bagaimana kita mau dikhususkan untuk Tuhan. Apa yang kita katakan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang keluar dari hati kita, apa yang keluar dari hidup kita. Masih mau nggak kita sebegitu militannya sama Tuhan, sebegitu kita ngototnya, punya nilai-nilai kerajaan Allah, sampai kita beda. Kita nggak lagi ngomongin orang, kita nggak lagi ngedumel, kita nggak lagi mengeluh. Kita mau dikuduskan. Pola pikir kita dikuduskan, cara pandang kita dikuduskan, cara bicara kita dikuduskan, pendengaran kita dikuduskan, hanya mendengar apa yang baik, yang manis dari Tuhan. Cara kita lihat juga dikuduskan, kita pakai filter value-value kerajaan Allah gitu ya, melihat apa yang benar. Itu penting Bapak Ibu. Saya rindu apa yang ada di hati saya, satu greget ini boleh terbagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Karena tetap saya rasa kekudusan adalah hal yang berharga. Kekudusan adalah satu hal yang Tuhan perhitungkan Bapak Ibu Saudara. Kita harus jaga itu. Tuhan sudah kuduskan kita dengan darahnya, kita sudah terima pengudusan daripada Tuhan. Mari hidup benar, mari jaga itu semua. Dan dengan kita punya pengenalan akan Tuhan, kita bisa jaga. Oh ternyata Tuhan tuh suka ya kekudusan. Oh Tuhan tuh suka ya aku dikhususkan bagi dia. Lalu kita akan masuk ke pengenalan yang baru, dan kita akan menang melawan godaan iblis, godaan setan, godaan ketidakkudusan, godaan dunia. Dikaruniakan lagi pengenalan akan Tuhan, ngerti ya? Jadi saya rasa ini hal yang mungkin kadang kita suka luput. Kita suka tidak menyadari bahwa di balik semua proses yang Tuhan izinkan, bahkan pandemi sekalipun, bahkan masalah yang sekarang ada di depan mata Bapak Ibu, masalah kesehatan, masalah finansial, masalah keluarga, masalah gambar diri, apapun masalah yang hari-hari ini sedang Bapak Ibu hadapi, mungkin kita kadang suka lupa bahwa masalah itu sebenarnya membawa kita bisa menyadari, mengenal Tuhan lebih lagi. Ada karakter Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada hal-hal baru yang bisa kita pelajari, bagaimana Tuhan benar-benar tidak terselami Bapak Ibu. Tapi balik lagi, itu artinya kita harus menang dari dosa, kita harus menang dari ketidakkudusan, kita harus jaga hidup kita sungguh-sungguh buat Tuhan. Baru kita akan terima pengenalan yang baru akan Tuhan. Pengenalan yang benar akan Tuhan. Lalu, poin ketiga tentang kemenangan itu yang barang siapa menang. Menang dari godaan untuk mengenal iblis. Ini menarik ya. Jadi kata-kata dipakai itu adalah engkau tidak mengikuti seluk-beluk iblis gitu. Sesuatu yang mereka sebut sebagai seluk-beluk iblis.
Oh, saya dapati ini adalah jangan main api, Bapak Ibu. Udah tahu ada hal yang salah, udah tahu ini hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan lakukan. Jangan bermain di area abu-abu seolah-olah, oh ini nggak apa-apa, oh curang-curang sedikit tidak apa-apa, oh nggak disiplin rohani sedikit nggak apa-apa, oh bohong sedikit nggak apa-apa. Apa ya, kita jadi sedang coba mengenal si bapak penipu itu loh gitu. Jangan lakukan itu gitu, jangan biarkan dirimu terbawa oleh dunia, sama sekali jangan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Tapi itu pun butuh pengenalan akan Tuhan. Setiap kita yang mau menjaga hidup kita, oke, saya tidak mau mengikuti kata-kata iblis. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ada ilustrasi seolah-olah di kepala kita ada dua suara yang bicara, yang baik sama yang jahat gitu ya. Ya, bayangkan ya kalau itu terjadi, jangan sampai mau dengarkan yang jahat ini seenak apapun, seperti apapun godaannya. Karena kita akan dikaruniakan pengenalan akan Tuhan loh ketika kita menang lawan itu gitu ya. Untuk menang lawan itu kita butuh pengenalan akan Tuhan. Dan setelah menang lewati itu, kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan semakin dalam kita mengenal Tuhan, semakin dalam kita ada di titik di mana kita bisa menganggap semuanya sampah karena ada pengenalan akan Tuhan. Itu yang berharga Bapak Ibu, itu jauh lebih berharga dari semuanya. Jadi tentang barang siapa menang ada 3 hal itu. Bapak Ibu sendiri boleh baca dari Wahyu yang di ayat atasnya ya. Wahyu 2 ayat 18-25 yang di atasnya. Supaya Bapak Ibu boleh menangkap secara pribadi juga, aku harus menang dari apa hari-hari ini. Saya yakin Bapak Ibu Saudara setiap kita ada dalam pertempuran, kita hidup dalam peperangan di pikiran kita sendiri, peperangan yang rasanya kok berat, rasanya kok menekan. Tapi barang siapa menang, akan dikaruniakan pengenalan akan Tuhan pada level yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya, jauh lebih dalam dari sebelumnya. Dan saya excited Bapak Ibu untuk membagikan ini gitu ya. Karena saya dapat satu rema gini Bapak Ibu. Tuhan itu sangat senang ketika kita mau mengenal Dia. Ibarat satu pernikahan ya, kita kan mempelai wanitanya Kristus ya. Kita akan berjumpa dengan Tuhan gitu dalam perjamuan lalu kita dipersatukan gitu ya. Tapi saya yakin tidak seorang pun dari kita yang mau menikah dengan orang yang tidak kita kenal. Itu yang merema di hati saya. Tidak mungkin saya bisa mencintai dia yang saya tidak kenal. Tidak mungkin saya mau disuruh menikah dengan orang yang saya tidak kenal gitu. Dalam konteks ini, apakah roh saya, jangan-jangan roh saya menolak dipersatukan lagi dengan Kristus? Karena saya nggak kenal gitu kan. Aduh sedih banget gitu kalau saya bayangin. Jadi dalam hati saya ternyata saya nggak sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Karena sesederhana karena saya nggak kenal Tuhan gitu. Tapi Bapak Ibu, itulah pentingnya pengenalan akan Tuhan. Sesuatu yang mungkin kita nggak sering dalamin, kita nggak sering selidikin. Seberapa kita kenal isi hati Tuhan, seberapa kita kenal karakter Tuhan, seberapa kita kenal Dia secara pribadi. Karena ya 2 orang yang mau menikah pasti saling mengenal. Dan jangan sampai kita nggak kenal Dia, karena kita akan menikah dengan Dia gitu ya, akan dipersatukan dengan Dia, kita mempelai-mempelainya Dia. Jadi apa yang saya bagikan ini satu kerinduan untuk membangkitkan semangat. Oh ya, aku mau kenal Tuhan lebih lagi lewat semua peristiwa yang terjadi, lewat masalah, lewat proses, lewat pola pikir, lewat firman, lewat ibadah, lewat pujian, lewat kesaksian. Saya mau kenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Jadi iman kita nggak mati Bapak Ibu, tapi naik terus. Ada api yang menyala-nyala itu terus dibakar oleh rasa rindu dan haus kita untuk mengenal Tuhan. Itu tadi yang tentang barang siapa menang ya. Yang kedua Bapak Ibu, barang siapa melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya. Saya imani ini sebagai orang yang bertahan melewati proses. Orang yang setia lakukan panggilan Tuhan, termasuk orang yang menginjil sampai dengan kesudahannya. Orang yang menabur sampai dengan dia mengakhiri hidupnya gitu ya. Buat saya itu bagian dari melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya. Ketika kita lakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan percayakan, Wiwi sekarang kamu kerjakan ini ya. Ketika saya selesaikan pekerjaan ini sesuai apa yang Tuhan mau, meskipun dalam menjalaninya sakit, membingungkan, merasa tidak berdaya, merasa cuma bisa mengerang, berharap sama Tuhan. Tapi saya percaya ketika saya jalani ini benar-benar sampai akhir, di akhir ini saya akan dikaruniakan pengenalan akan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang begitu. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan perhadapkan di hidup kita hari-hari ini, bagaimana kita sedang mungkin diajarkan untuk bersyukur, diajarkan untuk berdamai, diajarkan untuk mengampuni, diajarkan untuk membongkar apa yang ada dalam hati kita, ada luka enggak, ada kepahitan enggak. Kalau Tuhan ajarkan kita untuk masuk ke dalam satu proses,
satu tahap yang baru gitu. Ketika kita mau jalani, selesaikan sampai akhir, Tuhan bilang di akhir Dia akan karuniakan satu pengenalan akan Dia lebih dalam lagi. Jadi setiap kita yang bertahan, setiap kita yang mau menang, setiap kita yang mau lakukan dengan setia sampai akhir, apapun itu ya Bapak Ibu Saudara, kita akan dikaruniakan pengenalan akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan pengenalan akan Tuhan itu sekali lagi yang sangat berharga itu, yang bisa sampai bikin Paulus bilang semuanya kuanggap sampah. Saya mau banget Bapak Ibu Saudara, saya mau banget punya pengenalan akan Tuhan sampai sebegitunya, sampai saya bisa bilang semuanya kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus Yesus. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, kita semua bisa bilang seperti itu. Semua kuanggap sampah karena aku punya Tuhan sekarang. Semua yang tadinya kuanggap berharga, semua yang tadinya kuanggap lebih penting, sekarang aku punya Tuhan, dan itu cukup, sangat cukup. Itu pengenalan akan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya. Lakukan sampai tuntas. Termasuk ketika Tuhan percayakan jiwa-jiwa di hidup kita. Mungkin ada anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Punya iman, berdoa, menabur dengan air mata untuk orang itu. Untuk dia, untuk saudara kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita. Lakukan bagian kita sampai akhir. Maka kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tapi harus mau Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa jadi pasif. Harus mau kerjakan itu, melakukan. Karena ini katanya aktif gitu ya, melakukan pekerjaanku, kata Tuhan. Itu poin pertama. Sepanjang yang tadi saya jabarkan adalah 2 poin itu adalah poin pertama apa yang mau saya sampaikan tentang bagaimana cara kita bisa terima pengenalan akan Tuhan. Dengan menang dan dengan melakukan pekerjaan Tuhan sampai akhir. Mari Bapak Ibu, kita menang dan lakukan pekerjaan Tuhan sampai akhir. Supaya kita terima pengenalan akan Tuhan. Kita mengerti, akhirnya kita mengerti, oh ternyata Tuhan begini, oh ternyata Tuhan begitu. Dan hidup kita penuh dengan dan oh. Sampai kita ngerasa, luar biasa banget ya hidup saya dalam Tuhan, Tuhan baik sekali. Dan bagian kedua yang mau saya sampaikan, dari sepanjang apa yang tadi saya sampaikan, saya cuma mau bilang, Tuhan sangat suka. Jika kita mau mengenal Dia, Tuhan sangat suka gitu. Firman Tuhan ada, Bapak Ibu Saudara, di Hosea 6 ayat 6. Judul perikopnya, pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Jadi, khusus di ayat 6 ini saya bacakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. Pada konteksnya, Tuhan sedang mengecam orang-orang Israel yang bertobat tapi tidak sungguh-sungguh. Mempersembahkan korban, sembelihan, korban, bakaran, tapi tidak punya kasih setia, selalu menyeleweng, selalu menyimpang, menyembah yang lain, selalu cari-cari alasan untuk mengutuki Tuhan, untuk mengeluh sama Tuhan gitu ya. Dan tidak punya pengenalan akan Allah. Mereka nggak sungguh-sungguh cari apa yang jadi isi hati Tuhan. Nggak mempelajari, mereka nggak belajar dari kesalahannya gitu ya. Lalu ya tetap aja bebal. Tuhan suka banget Bapak Ibu Saudara kalau kita bertobat sungguh-sungguh. Dan yang Tuhan bilang bertobat sungguh-sungguh adalah kasih setia dan bukan korban sembelihan, pengenalan akan Allah dan bukan korban bakaran. Jadi ketika kita mau mengenal Allah, itu sebenarnya buat saya adalah satu langkah pertobatan juga. Ketika kita bingung gimana cara kita mau bertobat, kayaknya hidup kita udah jauh banget sama Tuhan, kayaknya sudah terlalu jauh kalau saya mau mulai lagi untuk mengenal Tuhan, ya mulai aja mengenal Tuhan, karena itu adalah ciri-ciri orang yang bertobat dengan benar. Ciri-ciri pertobatan yang tidak pura-pura. Karena firman Tuhan di ayat 6 kan bilang ini adalah pertobatan yang pura-pura. Orang-orang yang mempersembahkan korban tapi tidak mengenal Allah. Kalau gitu kita balik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau punya pengenalan akan Tuhan, kita mau mulai bertobat dan mau coba mengenal Tuhan lebih lagi, itu kita sedang mempersembahkan satu korban yang harum. Bukan korban yang pura-pura, bukan pertobatan yang pura-pura, tapi sungguh-sungguh ada pengenalan akan Allah. Tapi hari-hari ini, seberapa kita rindu pengenalan akan Allah ini benar-benar turun buat hidup setiap kita secara pribadi, bahkan buat jiwa-jiwa. Karena saya yakin jiwa-jiwa di luar sana yang terjebak dalam dosa-dosa mereka, kebebalan mereka, kekerasan hatian mereka, bahkan setiap kita yang mungkin menonton tayangan ini, kita punya keras hati, kita punya prinsip-prinsip pribadi yang kita tidak mau diganggu-gugat sama siapapun, yaitu harus mengalami Tuhan, harus mengenal Tuhan. Jiwa-jiwa itu butuh Tuhan, kita juga butuh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan terakhir sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, saya juga mau sampaikan, Raja Damai akan datang di Yesaya 11 ayat 9. Firman Tuhan bilang, di judul perikopnya Raja Damai akan datang, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan,
seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ini akan indah sekali Bapak Ibu ketika kita bayangkan seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya gitu ya. Dan dengan adanya pengenalan akan Tuhan ini, Tuhan bilang tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk. Artinya gini Bapak Ibu, kita sekarang tinggal di dunia yang jahat dengan orang-orang yang punya pembenarannya sendiri, dengan orang-orang yang punya berjuta argumen yang rasanya kok nggak bisa dibilangin. Tapi ketika Tuhan bilang ketika pengenalan akan Tuhan itu melanda bumi seperti air laut yang menutupi dasarnya gitu ya, orang-orang udah nggak bisa berbuat jahat lagi, orang-orang udah nggak bisa berlaku busuk lagi. Ada pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu yang kita butuhin untuk jaga hidup kita tetap nyenengin Tuhan. Pengenalan akan Tuhan ini orang-orang itu butuhin, jiwa-jiwa butuhin untuk bertobat, untuk berbalik. Seberapa mau kita kenalkan Tuhan ke mereka dari hidup kita. Seberapa kita sendiri juga mau, Tuhan aku mau kenal Kau lebih dalam lagi, supaya aku tidak berlaku jahat, supaya aku tidak berbuat busuk lagi di hadapan Tuhan. Ini yang saya sangat rindukan Bapak Ibu Saudara. Saya rindu sekali. Setelah kita dengarkan firman ini hari ini, kita bisa belajar, kita bisa merefleksikan kembali. Seberapa saya masih rindu mengenal Tuhan, atau saya merasa sudah cukup kenal sama Tuhan. Saya pernah ada di titik di mana saya ngerasa, kok saya baca firman udah pernah baca semua gitu ya. Tapi di titik itu saya langsung minta ampun sama Tuhan. Saya tahu saya sombong. Saya ngerasa, oh yang ini habis ini ngomongin ini, habis ini pasti cerita si ini, cerita si itu gitu ya. Ya mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal yang serupa ketika membaca, oh ini udah pernah dibaca, oh habis ini gitu ya. Tapi ketika saya mengalami itu, saya langsung minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kasih saya hati yang haus dan lapar sama Engkau. Kasih saya hati yang masih mau mengenal Engkau lebih lagi. Karena Tuhan itu tidak terselami Bapak Ibu. Kalau kita bisa tebak cara kerjanya Tuhan, patternnya, habis ini dia akan ini, habis ini dia kayak akan itu. Loh kita jadi lebih hebat dari Tuhan gitu kan. Ya kenyataannya dia tidak bisa terselami. Dan kita akan dikaruniakan pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam. Ketika kita menang, dan ketika kita setia melakukan pekerjaan Tuhan sampai akhir. Jadi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat menyukai pengenalan akan Dia. Setiap proses yang kita lalui, bagaimanapun akhirnya kita keluar dari proses itu, bentuk kita sudah babak belur kah, sangat kebingungan kah, sangat tidak tentu arah. Tapi ketika kita mau tetap setia sama Tuhan, tetap mau kenal Tuhan lebih dalam lagi, kita akan dikaruniakan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi biarlah ketika firman hari ini dibagikan, ini boleh menjadi rema juga buat Bapak Ibu Saudara. Setiap kita boleh ingat, setiap proses yang kita hadapi, seperti apapun bentuknya, seperti apapun kelihatan mengerikannya, jangan lupa ada Tuhan di sana. Dan ketika kita lewati itu semua, seperti babak belur apapun kita gitu ya, seperti hancur apapun kita, bentuk kita udah gak karuan, tapi jangan lupa, kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan itu indah. Jadi sebelum kita akhiri, saya rindu boleh berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan buat setiap firman Tuhan yang Tuhan sampaikan buat setiap kami, buat setiap kebenaran Tuhan yang boleh kami terima lewat firman Tuhan yang dicatat dalam Alkitab. Terima kasih banyak Tuhan. Kami jadi tahu Bapak bahwa sampai akhir zaman nanti pun kami akan terus terima pengenalan akan Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi Tuhan. Bahwa hidup kami sehari-hari pun ketika kami mau berusaha terus sama Tuhan, jalan setia, lakukan pekerjaan yang Tuhan tetapkan, jalan setia cinta sama Tuhan, jalan setia mau menang dan menang Tuhan, punya mental yang mau menang, mau jalan aja sama Tuhan, gak mau yang lain. Kalau gak sama Tuhan gak mau Tuhan. Ketika kami jaga hidup kami yang seperti itu, yang mau jaga kekudusan, yang mau jaga tolak-tolakin semua godaan iblis, mau dikhususkan buat Tuhan. Ketika kami jaga hidup kami yang seperti itu, kami percaya akan ada pengenalan demi pengenalan yang kami terima Tuhan. Dan dari pengenalan demi pengenalan itu kami akan semakin dalam dan semakin dalam lagi cinta sama Tuhan. Kami rindu Tuhan sampai satu titik ketika kami boleh bilang semuanya itu kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus Yesus yang jauh lebih berharga dari semuanya Tuhan. Ingatkan kami Tuhan bahwa sebagai mempelai-Mu adalah satu keharusan kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Ingatkan kami seberapa jauh kami telah jatuh, seberapa jauh kami sudah tinggalkan Engkau, seberapa jauh kami tinggalkan kasih kami yang semula itu. Dan biar kami kembali berbalik sama Tuhan. Dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar, dengan hati yang rindu untuk kenal Tuhan, tahu Tuhan lebih dalam lagi. Dengan mata yang Tuhan bukakan saat ini, Tuhan bukakan mata setiap umat-Mu Tuhan. Bukakan setiap mata kami Tuhan dari selubung-selubung yang ada, sehingga hadapi setiap masalah, hadapi setiap cobaan, kami tetap bisa melihat bahwa lewati ini semua pun kami bisa belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Engkau sangat baik Tuhan. Materaikan firman hari ini kepada setiap anak-anak-Mu, biar hanya kebenaran itu yang tersampaikan buat setiap mereka. Biar Tuhan yang sempurnakan pengenalan akan Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kau sangat baik Tuhan, terima kasih. Dan biar kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan dan keagungan hanya untuk Tuhan Yesus.
Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya untuk setiap kita boleh memberikan persembahan syukur. Sebelum memberi, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Untuk waktu ini Tuhan Yesus, kami boleh memuji menyembah-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Sebentar kami memberikan persembahan syukur kami ya Bapa buat Engkau Tuhan Yesus. Biar sungguh ya Bapa, Engkau yang berkati setiap tangan yang memberi Tuhan. Dan kami mau memberi Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, yang bersuka cita Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku bawa korban syukur mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Kita akhiri dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami bisa PPW Night bersama lagi Tuhan. Terima kasih kami bisa puji sembah Tuhan pada malam ini. Terima kasih karena Tuhan sudah lawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam hadirat Tuhan, Tuhan yang sakit disembuhkan Tuhan. Biar Tuhan pada malam ini Tuhan, bila ada anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang sakit Tuhan, Kau yang sembuhkan Tuhan. Kalau ada yang sakit secara ekonomi Tuhan Yesus, Kau juga yang pulihkan ekonomi mereka Tuhan. Biar ada ide-ide kreatif Tuhan hari-hari ini mereka Tuhan. Biar setiap talenta yang mereka punya tidak dipendam di hari-hari ini, tapi biar Tuhan setiap talenta itu dikembangkan juga ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kalau misalnya ada yang sakit hubungannya sama Tuhan, biar Tuhan yang pulihkan Tuhan. Biar datangi setiap mereka Tuhan, biar ada pulih hubungan yang baru sama Tuhan, hubungan yang pulih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang udah dibagikan oleh hamba-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Biar Tuhan firman yang dibagikan malam hari ini Tuhan bisa jatuh di tanah hati yang paling subur Tuhan Yesus. Biar bisa berbuah-buah, bertumbuh subur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kemenangan, lepas kemenangan atas setiap proses yang dijalaninya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga berkati umat-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan umat-Mu ada rasa haus dan rasa lapar lebih lagi akan firman-Mu Tuhan. Cari kebenaran firman-Mu hari-hari ini Tuhan. Dan diubahkan melalui firman yang sudah didengarkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin rohani kami Tuhan. Terima kasih untuk Opa Niko Tuhan, untuk Pak Samuel Gunawan, untuk Pak Om Agus Tuhan di tempat ini Tuhan, dan Pak Budi Tuhan. Terima kasih untuk otoritas yang Tuhan taruh di atas kami Tuhan. Biar Tuhan taruhkan terus Tuhan rasa cinta akan Tuhan, rasa takut akan Tuhan, rasa cinta atas jiwa-jiwa ya Bapa. Tuhan urapi mereka Tuhan, biar visi-Mu terus turun atas mereka dan turun sampai kepada kami Tuhan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan, berikan mereka kekuatan dan juga umur panjang ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan.
buat Indonesia Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan Yesus kalau misalnya hari-hari ini mungkin jumlah COVID juga masih belum sampai di titik tertingginya, tapi kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya kalau Tuhan Yesus akan sembuhkan Tuhan Yesus. Biar semua pasien-pasien yang lagi positif COVID hari-hari ini Tuhan Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Tuhan berikan pemulihan Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka harapan yang baru ya Tuhan. Berikan juga Tuhan Yesus mungkin hari-hari ini banyak orang anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang di luar sana juga Tuhan yang lagi kehilangan pekerjaan Tuhan, mereka mungkin kehilangan harapan Tuhan, berikan mereka harapan yang baru Tuhan Yesus, berikan mereka juga hati Tuhan Yesus untuk lebih lagi untuk mau cari Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan juga turun atas mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau berdoa untuk Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin Tuhan, berikan mereka hikmat lebih lagi untuk hari-hari ini Tuhan Yesus, untuk setiap keputusan yang diambil melalui kesehatan dan juga ekonomi dan semua bidang lainnya Tuhan Yesus yang menunjangnya Tuhan, berikan mereka hikmat, roh pengenalan akan Tuhan turun atas mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pemimpin yang ada di atas kami berasal daripada-Mu Tuhan, jadi kami mau dukung semuanya Tuhan, kami mau perkatakan Tuhan setiap pemerintahan kami, pemerintahan yang bersih Tuhan, kami patahkan semua kata-kata kutuk atas pemerintahan kami ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus biar Tuhan ada generasi Yeremia yang dibangkitkan Tuhan. Kami rindu Tuhan lihat ada jutaan anak-anak muda yang cinta mati-matian sama Tuhan Yesus Tuhan. Biar Tuhan Kau juga bangkitkan dari gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya sebenarnya kami mau terima berkat daripada-Mu Tuhan. Kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari saudara, walaupun saudara ada di rumah, mari, kalau boleh saya undang, semua boleh bangkit berdiri. Mari, terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan, anugerah daripada Tuhan yang hadir, yang nyata dalam hidup kita semua. Anugerahnya juga nyata, sempurna dalam hidupmu, berlimpah dalam hidupmu, mengalir, membasahi tanah-tanah yang kering. Semuanya jadi baik kembali. Semuanya dipulihkan Tuhan. Terjadi restorasi dalam setiap pribadi, setiap keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami terima berkat ini. Haleluya. Amin.